Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, masih bisa bertatap muka bareng-bareng di sekolah TK Islam Bakti 52 ini bersama dengan rekan-rekan guru, kepala sekolah beserta Ibu Dwi sebagai peserta diseminasi. Tidak lupa selawat serta salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak diperpanjang kata mukadimah, kita akan memulai membuka acara pada pagi menjelang siang ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara selanjutnya yaitu kata pembukaan yang dibawakan oleh saya sendiri, dan yang kedua yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah TK Islam Bakti 52 Padang Tengah, yaitu Ibu Sumarsih MPD. Kepada Ibu Sumarsih dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan buat kemuliaan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk acara kita hari ini, yang mana di sini guru kita Bu Dwi Mulyati dalam pendidikan guru penggeraknya pada saat ini akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah kita di TK Islam Bakti 52 Padang Tengah ini. Tentunya kami dari sekolah sangat mensupport, sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh program guru penggerak ini, karena kegiatan ini sangat bernilaikan positif dan berharap sekali hendaknya ilmu-ilmu yang positif, pembiasaan yang positif, hal-hal yang positif ini senantiasa tertular juga kepada ibu-ibu guru yang lainnya, seperti itu. Jadi terima kasih banyak ibu-ibu atas kesempatannya bisa bersama berkumpul di ruangan ini untuk bisa kita saksikan, kita dengarkan bersama apa-apa yang akan disampaikan Ibu Dwi Mulyati, guru penggerak kita ini. Semoga memang banyak memberikan manfaat, senantiasa bisa memberikan perubahan, dan tentunya menjadi agen perubahan untuk hal yang lebih baik, terutama untuk pendidikan di lembaga kita ini di TK Islam Bakti 52 Padang Tengah tercinta ini. Tidak banyak yang saya sampaikan ibu-ibu semuanya. Demikian, terlebih dan terkurang saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi oleh budaya positif oleh Bu Dwi. Kepada Bu Dwi dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala TK Islam Bakti 52 Padang Tengah, Ibu Sumarsi. Selanjutnya yang saya hormati guru-guru TK Islam Bakti 52 Padang Tengah yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul, ataupun saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya sendiri. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khairul khalqillah, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dan keluarga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui sebagai umat beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu guru pada siang hari ini, saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling pintar, atau bukan berarti saya yang paling hebat, atau bukan berarti saya ingin menggurui ibu-ibu guru hebat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Di sini saya diberi kesempatan untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan 11, dan pada kesempatan ini juga saya akan mencoba memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Baiklah ibu-ibu, supaya tidak tegang, terutama saya sendiri, ibu-ibu guru hebat, supaya tidak tegang, marilah kita mencari teman sebelahnya satu pasangan, kemudian dipandang teman. Silakan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu, cari teman kita satu pasangan, ibu dengan Ibu Haryani, kemudian Ibu Reni, ya, begitu. Kita mencoba senyum selama 10 detik. Sebelum kita mulai, coba kita pandang dulu teman kita. Coba kita pandang dulu, kira-kira ada masalah nggak ya tadi di rumah ya? Kita hilangkan dulu masalahnya untuk sebentar ya Bu ya. Nah, setelah dipandang, coba hadap-hadapan, tidak usah sampai tertawa atau senyum saja ya Bu ya. Di sini yuk senyum selama 10 detik, karena ini sudah dicoba. Kalau senyum selama 10 detik ini bisa, pikiran kita ini bisa gimana ya namanya ya, bisa fresh kembali. Ini bisa dipraktikkan nanti dengan suaminya ibu-ibu, bisa ibu guru hebat. Kita mulai ibu ya, senyum selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana rasanya Ibu? Sudah agak fresh? Sudah ya Bu ya? Bisa dicobakan kepada anak-anak guru di sekolahnya nanti, atau boleh dicobakan di rumah. Begitu Ibu. Terima kasih. Next. Baik, sebelum kita mulai forum diskusi pada siang hari ini, ada kesepakatan yang sudah saya buat, yaitu yang pertama adalah berbicara bergantian. Kemudian yang kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi pada siang hari ini. Dan kemudian boleh makan dan minum yang sudah disediakan, monggo boleh dicicipi ibu-ibu. Kemudian mohon untuk ibu-ibu guru semuanya HP di silent untuk sementara. Aman ya Bu ya, terima kasih. Jadi kira-kira ibu-ibu guru semuanya setuju atau tidak dari kesepakatan kita pada siang hari ini? Setuju. Setuju, terima kasih. Next. Baik, di sini ada budaya positif. Nah, kira-kira ibu-ibu guru hebat, kalau ada tulisan budaya positif ini yang tergambar dalam benaknya ibu-ibu guru, apa ya? Budaya positif. Kebiasaan. Apa Ibu? Apa? Ini ada. Oh iya. Kebiasaan-kebiasaan yang berbau positif, yang contohnya misalnya kita berbuat kepada teman di kelas, misalnya ada yang nakal ke saya tidak boleh membalasnya, tetapi saya bisa menduga kalau misalnya ini kawan saya Bu Eva misalnya nyenggol saya nggak sengaja, tapi karena pikiran saya mungkin sedikit negatif, bisa saja saya oh dia sengaja, Bu Eva sengaja, tapi karena memakai budaya positif, nggak sengaja, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Ibu Ana. Luar biasa. Ada lagi ibu-ibu? Kira-kira yang tergambar dalam benak ibu-ibu kalau sudah ada budaya positif itu apa? Kalau menurut saya Ibu, mungkin ada masalah dengan sound system kita. Ya Bu. berdiri coba. Coba berdiri Ibu. Kalau menurut saya budaya positif itu sesuatu perlakuan yang baik yang harus dibudayakan. Contohnya untuk membuang sampah itu harus pada tempatnya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Ibu Guru Emi kita. Baik, terima kasih. Masih ada lagi ibu-ibu? Masih di benak ibu-ibu tentang budaya positif? Masih ada satu lagi kepada Ibu Kepala, monggo. Terima kasih. Next Bu. Nah, ini dia pengertian budaya positif. Sudah jelas dari apa yang dipaparkan oleh ibu-ibu semua, sudah mendekati dari pengertian budaya positif. Pengertian budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kira-kira jawaban ibu-ibu tadi sudah mendekati ibu-ibu ya? Oke, baik, terima kasih. Lanjut Ibu. Nah, di sini ada konsep budaya positif. Baik, mohon dibacakan Bu Guru. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, posisi kontrol seorang guru.
Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, segitiga restitusi. Restitusi. Terima kasih kepada Ibu Guru. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Guru. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita atau diskusi kita ice breaking dulu ya Ibu ya. Kita ice breaking dulu supaya otot-otot kita ini menjadi lentur. Mungkin sudah lentur ya, supaya tambah lentur. Gitu ya Bu ya. Bisa Ibu? Iya. Sambung dulu. Sambungkan Bluetooth Anda. Baik ibu-ibu, bisa berdiri sebentar ibu ya. Atau tunggu di tempatnya saja ibu ya. Ayo Bu, semangat. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, peluk ke depan, peluk ke belakang, berputar-putar, ayo kita senang. Olahraga membuat kita bugar, badan sehat, melihat lebih segar, buat otak serasa menjadi superstar, tidak memaskan kita lupakan. Jalan di tempat, Ayo Bu, semangat. duduk ke bawah, bilang ke atas, setiap pagi, aku lagi, badanku sehat, aku kenyang olahraga, membuat kita bugar, badan sehat, terlihat lebih segar, buat kekal, serasa menjadi superstar, tidak memasang kita lupakan. Kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, maju, mundur, Ayo Bu, jangan waktunya. mundur, mundur, maju, 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 mundur. 1, 2, 3, 4, olahraga, membuat kita bugar, badan sehat, terlihat lebih segar, buat kekal, serasa menjadi superstar, tidak memasang kita lupakan. Olahraga membuat kita bugar, badan sehat, terlihat lebih segar, buat kekal, serasa menjadi superstar, tidak memasang kita lupakan. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih buat ibu-ibu semuanya. Beri aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi Ibu Guru hebat pada siang hari ini. Bagaimana Ibu rasanya? Berkeringat tentunya ya. Nah, begitulah anak-anak kita di sekolah ya Bu ya. Ada selalu olahraga supaya anak-anak itu lebih bahagia. Baik. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif kira-kira seperti yang tadi yang ada di benak ibu-ibu, kalau sudah ada disiplin positif ini apa ya? Apa Bu? Ayo Bu, Bu Guru hebat. Apa Bu? Disiplin positif. Mencuci tangan sebelum makan. Beri aplaus untuk Ibu Guru Ria. Selanjutnya ada lagi Bu, disiplin positif. Sudah ada mencuci tangan? Iya, apa Ibu? Gosok gigi sebelum tidur. Aplaus untuk Ibu Guru Tuti. Terima kasih. Disiplin
positif. Baik, kita lihat disiplin positif. Betul apa yang dipaparkan oleh Bu Guru Tuti dan Bu Guru Fia. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Nah, benar apa yang disampaikan oleh ibu-ibu guru hebat pada siang hari ini. Contohnya seperti tadi cuci tangan, gosok gigi, seperti itu ya Bu ya, merupakan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu sudah tercakup dalam nilai-nilai kebajikan universal seperti di profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kira-kira contohnya apa ya Bu ya? Kalau yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya apa ya Bu ya kalau untuk budaya positif anak-anak kita? Berdoa sebelum makan. Apa Bu? Berdoa sebelum mau makan. Coba. Mengucapkan doa sebelum mau makan. Terima kasih. Beri aplaus untuk Ibu Guru Emi. Baik. Nah, inilah salah satu contoh beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya kita coba cari yang bergotong royong. Kira-kira kalau bergotong royong ini kegiatannya apa ya Bu ya? Kalau bergotong royong, atau kita cari yang lain, mandiri atau berkebinekaan global, atau bernalar kritis atau kreatif. Tapi ini coba kita cari contoh kegiatan dari 6 profil pelajar Pancasila. Ya, Bu Ana? Kalau tentang bergotong royong itu salah satunya yaitu kalau misalnya anak-anak itu ada waktunya bermain, ketika selesai bermain maka permainan yang diambil tadi atau alat permainan itu disusun bersama kembali bersama dengan teman yang lain, meskipun anak yang lain itu ada yang misalnya tidak ikut bermain tapi dia mau membantu teman. Kalau menurut saya itu salah satu yang bersifat gotong royong. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa kepada Ibu Guru Ana. Kita beri aplaus untuk Bu Ana. Semuanya kita hebat ya Bu ya. Semuanya kita hebat. Nah, kenapa kita selalu memberikan aplaus kepada ibu-ibu guru? Nah, begitu juga dengan anak-anak kita. Ketika kita di sekolah, ibu-ibu guru juga sudah melakukan, tentunya ibu-ibu guru ya. Nah, setiap anak melakukan kebaikan atau melakukan sesuatu yang baru itu kita beri penghargaan. Begitu, next Bu. Baik, selanjutnya ada tentang motivasi perilaku manusia. Nah, baik, apa yang tergambar dalam benak Ibu tentang motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia. Apa kira-kira Ibu? Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Mic-nya dipakai Ibu biar lebih gandeng gitu. Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Terima kasih. Aplaus untuk Ibu Guru kita Lulu. Selanjutnya ada lagi. Sholat tepat waktu. Lanjut. Ibu Guru Haryani, Ibu Guru Lili, monggo. Adakah yang angan-angan atau terpikir di benaknya motivasi perilaku manusia? Cukup. Kita lihat bersama-sama apa sebenarnya motivasi perilaku manusia. Nah, ini dia. Motivasi perilaku manusia ini ada yang dua ini faktor motivasi internal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini disebut motivasi internal. Dan yang motivasi eksternal, menghargai diri sendiri dan orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, kira-kira apa ini?
Sedikit ya Bu ya. Nah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk pemaparan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira di dalam pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini apa ya Ibu ya? Hukuman ini kira-kira apa Bu? Sesuatu yang harus diterima. Mic-nya dipakai Ibu. Bu Emi, Bu Guru Emi. Sesuatu hal yang harus diterima ketika orang itu melakukan pelanggaran. Baik, sesuatu. Coba diulang Ibu. Sesuatu hal yang harus diterima ketika seseorang melakukan pelanggaran. Baik, kita beri aplaus yang luar biasa kepada Ibu Guru Emi. Nah, selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini apa kira-kira? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi. Akibat dari perbuatan. Akibat dari perbuatan luar biasa Bu Nur Janah Rambe. Aplaus ya Bu Nur Janah Rambe. Baik, selanjutnya restitusi. Restitusi. Bapak Ibu, coba kita ingat-ingat, pastinya ibu-ibu guru nih sudah menjalankan apa yang sudah saya paparkan. Sebenarnya sudah tahu semuanya. Ayo ibu-ibu. Baik, cukup. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada disebut identitas gagal dan ada disebut di sini identitas sukses. Nah, ini dia hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Dan kemudian korban, dia merupakan korban. Anak itu menjadi korban ketika kita membuat hukuman, mendapatkan keadilan. Nah, selanjutnya murid atau anak akan tersakiti. Dan perilaku pasif agresif meningkat, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kira-kira dari pemaparan hukuman ini contohnya apa ya Bu ya? Sesuatu yang menyakitkan, nah, apa itu Bu? Misalnya ada menumpahkan, itu yang hal yang kecil. Misalnya anak itu menumpahkan minuman atau makanan, bisa jadi ya Bu ya. Nah, langsung kita beri hukuman. Sekarang kamu harus lari mengelilingi rumah ini selama 10 kali karena kamu sudah menumpahkan air. Nah, kira-kira terasa sakit gak itu? Sakit banget. Sakit banget ya Bu ya, sakit banget. Nah, itulah salah satu contoh ketika kita memberi hukuman kepada anak. Pernahkah ibu-ibu guru memberikan hukuman kepada anaknya? Anak-anak didik di sekolah? Oh, kalau Pernah. Nah, itu berarti termasuk identitas gagal. Anak akan merasa sakit, kemudian dia akan merasa menjadi korban, kemudian dia akan apalagi ya. Nah, yang jelas dia akan tersakiti. Baik, selanjutnya disiplin, identitas sukses. Ada konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak, tetap tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Itulah bedanya ya Bu ya. Kalau yang konsekuensi jangka pendek, kalau yang hukuman jangka panjang. Korban bisa diabaikan, kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi oleh guru. Nah, konsekuensi seperti ini kira-kira Ibu ya. Sesuatu yang harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid, dan selanjutnya restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Ini mata saya sudah rabun atau memang kecil ya Bu ya? iya. Kecil. Kita Itu warnanya bukan hitam ya. Selanjutnya yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang.
Dia korban apa ini ya? Merupakan pilihan Merupakan murid atau murid mendapatkan penguatan. iya, oke. Next. Belajar bertanggung jawab. Next. Nah, dari pemaparan yang tadi, bagian-bagian yang tadi, berdasarkan bagian tersebut, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, seperti anak yang tadi, dia kan tidak ada rencana. Apa mungkin anak-anak itu menumpahkan air atau menumpahkan makanan itu disengaja, Ibu? Tidak. Tidak, tentunya tidak ya Bu ya. Jadi secara otomatis akan terjadi hukuman. Nah, seperti itu termasuk identitas apa tadi Bu? Gagal ya, termasuk identitas gagal. Atau ada contoh lain tentang hukuman ini tidak terencana, kemudian bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Selain daripada anak menumpahkan air atau makanan. Monggo Ibu, ada lagi contohnya? Kemudian kadang itu anak-anak langsung blek gitu, terus langsung kita hukum. Apa kira-kira selain menumpahkan makanan? Ayo Bu, semangat, semangat. Cenderung tidak dihukum, cuman diarahkan. Kalau kita kan masih ngajar TK. Iya. Kalau untuk anak seusia itu paling tidak jika dia menumpahkan makanan, otomatis kita ajarkan gimana caranya biar makanan itu diambil secara baik-baik agar lingkungannya bersih dan tidak menimbulkan semut. Nah, itu. Kalau menghukum, kalau di anak TK cenderung belum. Iya, iya. Ya, terima kasih Ibu Nurjana Rambe, luar biasa. Aplaus untuk Bu Nurjana. Terima kasih Bu. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Nurjana. Makanya tadi dibilang identitas gagal ya Bu ya. Jadi kalau bisa kita akan menghindari hukuman, karena kita tahu apa yang terjadi setelah kita menghukum anak-anak kita di sekolah. Baik, selanjutnya konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, misalnya ini Ibu bisa mencontohkan seperti apa? Kalau yang tadi kan tidak sengaja langsung dihukum. Nah, kalau ini konsekuensinya itu bagaimana Bu? Ada apa namanya ya? Ada rencana sebelumnya. Apa kira-kira Ibu? Nah, misalnya begini mungkin ya Bu ya. Saya tahu ibu guru hebat ya, semuanya hebat. Kira-kira begini. Kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Misalnya ini. Ya, Ibu silakan Ibu Emi. Luar biasa. Sebelum dimulai kita beri aplaus dulu untuk Ibu Emi. Iya, tadi kan contohnya udah dibilang sama bu guru anak kan, umpama menumpahkan makanan kan diarahkan gimana caranya membersihkan. Kalau konsekuensi ini kan berarti kan udah direncana. Kalau menumpahkan berarti harus bertanggung jawab membersihkan. Iya, luar biasa. Nah, itu contoh yang luar biasa. Bisa jadi begini gitu ya Bu ya. Oke, lanjut selanjutnya, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini dia restitusi. Lanjut next. Baik Ibu-ibu, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Dari 3 kalimat ini ibu-ibu bisa membedakan yang mana yang hukuman, yang mana konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman.
Apa Ibu? Hukuman. Hukuman. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi luar biasa. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kita sudah semakin memahami apa itu hukuman dan konsekuensi luar biasa. Next one. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas ini apa ya Bu ya? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa ibu-ibu yang tergambar di benaknya ibu-ibu? Bu Lili, Bu Hari, ayo Ibu. Keyakinan kelas. Masih ingat Ibu? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, boleh? Apalagi? Baik, kita lihat sama-sama apa itu keyakinan kelas. Belum di pengertiannya ya Bu ya. Mengapa keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Kenapa disebut keyakinan kelas? Nah, ini dia. Baik, ini dia. Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Nah, dan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, begitu kira-kira ya Bu ya. Jadi keyakinan kelas itu kita buat ketika kita bersama anak-anak. Jadi anak-anak itu yang menyebutkan misalnya, nah sekarang kita membuat keyakinan kelas. Kita maunya seperti apa? Maunya seperti apa keyakinan kelasnya? Nah, anak-anak itu akan dengan sendirinya menyebutkan, oh kemarin di kelompok B2 sudah, di kelompok-kelompok yang lain juga sudah, anak-anak itu menyebutkan sendiri. Nah begini Bu, kelas harus rapi dan bersih. Nah ada yang menjawab seperti itu. Nah ditulislah sama Bu Guru, kelas harus rapi dan bersih. Kemudian saling menyayangi Bu. Nah, seperti itu. Ada tambahan lagi Bu? Kelas harus rapi dan bersih, saling menyayangi. Apalagi Bu kira-kira? Berbicara bergantian. Apalagi Bu? Itu biasanya kita buat di kelas itu anak-anak yang menyebutnya. Nah, kalau anak-anak yang sudah menyebutnya, itu anak-anak akan ingat sendiri Bu. Jadi ketika anak-anak itu bermain, kemudian setelah selesai makan, oh dia ingat, kelas harus rapi dan bersih. Apa ya? Kelas harus rapi dan bersih. Dengan sendirinya anak itu setelah makan akan memungut sampahnya sendiri. Setelah bermain, dia akan merapikan kelasnya sendiri. Seperti itulah keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas? Karena dibuat dengan kesepakatan bersama dan dengan anak-anak. Dan anak-anak sendiri itu yang menyebutkan langsung. Nah, seperti itu. Lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi, yang pertama, tolong Bu Ana, bisa dibacakan Bu Ana. Ya, selanjutnya ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan guru seluruh siswa untuk mencurahkan seluruh ide tentang aturan yang ingin disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang tertempel dan susun menjadi keyakinan kelas. Yang selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 atau sampai 7 keyakinan. Yang selanjutnya yaitu meninjau dan menyetujui keyakinan kelas dan menandatanganinya. Yang terakhir yaitu keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Terima kasih Bu Ana, kita beri aplaus untuk Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Nah, seperti ini yang sudah kita lakukan ya Ibu-ibu. Baik, sekarang saya minta kepada ibu-ibu guru hebat semuanya untuk menuliskan
kalimat itu yang menjadi keyakinan kelas. Silakan Ibu tulis. Silakan Ibu tulis di sini nanti. Setelah ibu-ibu tulis, silakan nanti langsung ditempel kepada tempat yang sudah Saya sediakan. Ibu silakan ditulis. Kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin Ibu guru hebat buat pada kesempatan siang hari ini? Ayo Ibu, semangat, tetap semangat Ibu. Kalau sudah, silakan ditempel di sini Bu ya, ditempel di sini. Di sini Bu. Ya, silakan ditempel Bu kalau sudah. Bu, sudah Bu? Ayo Ibu, ada yang belum? Santai Bu, santai ya, santai. Makasih Bu. Bisa kembali Ibu. Kembali ya. Nulisnya benar ya kata Maman. Iya, lemnya itu lemnya yang Kalau sudah boleh ditempel Ibu Guru Via dan Ibu Guru Hadiani SPD. Masih ada lagi Bu? Baik, terima kasih Ibu Lili. Nah, saya mohon kepada ibu-ibu untuk yang satu orang membacakan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Monggo yang mau berbaik hati membacakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ibu, siapa yang Enggak apa, membaca doang. Enggak pidato. dibaca saja. Berbicara bergantian, berbicara dengan sopan, di dalam kelas tidak berteriak-teriak, tidak ngomong atau berkata-kata kotor atau kasar, membuang sampah pada tempatnya, Masukkan. tidak boleh berantem di dalam kelas. Jika melakukan kesalahan harus meminta maaf kepada teman. Tidak boleh jahat sama teman. Tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Sebelum masuk kelas harus mengucapkan salam dan habis bermain di dalam lokal mainannya harus ditaruh di tempat semula. Terima kasih. Hapus kepada Ibu Guru Eva. Luar biasa. Nah,
Seperti itu gambaran keyakinan kelas yang akan ibu-ibu buat nantinya. Terima kasih, next one. Selanjutnya posisi kontrol guru. Kira-kira apa yang terbersit di benak ibu ada posisi kontrol guru? Baik, nah ini dia ada posisi kontrol guru terdiri dari 5. Kepada Ibu Fia mau dibacakan. Penghukum, pemantau, membuat merasa bersalah, teman, manajer. Terima kasih. Aplaus untuk Bu Guru Fia. Next one. Setelah ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kalau nilai kamu belum bagus, yang ini kamu keliling lapangan. Nah, kira-kira seperti ini posisi kontrol guru apa ya, Bu ya? Penghukum. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Hebat-hebat guru ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira seperti itu kalau guru segala ini ya. Kalau jadi penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kalau nilai kamu belum bagus, yang ini kamu keliling lapangan. Seperti itu ya, Bu ya. Lanjut next Bu Nana, kita lihat sama-sama. Nah, betul sekali adalah penghukum. Nah, seperti itu tidak kita lakukan ya Ibu Guru. Lanjut Bu Ana. Nah, ini dia. Minta tolong Bu Tuti. Itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jika Bu Guru kasih tahu masih saja salah. Gimana nih kalau orang tuamu tahu pasti marah. Nah, baik. Dari kalimat-kalimat seperti ini kira-kira apa ya Ibu ya? Bagaimana dia? Posisi kontrol guru yang bagaimana? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sudah Bu Guru kasih tahu masih saja salah. Gimana nih kalau orang tuamu tahu pasti marah? Kira-kira apa kita lihat sama-sama? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Terima kasih Ibu Kepala, luar biasa. Nah, betul, membuat merasa bersalah. Kalau kita memberikan kalimat seperti itu, pasti anak akan Iya ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Membuat merasa bersalah. Next. Pada Ibu Haryani SPD. Kepada Ibu siapa ya? Bu Lulu. Tolong dibaca. Yuk kita bersama-sama. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ayo saling bantu, kita akan bestie. Oh, alhamdulillah, sudah ada bestinya ya Bu ya. Yuk kita kerja sama-sama. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ayo saling bantu, kita kan bestie. Nah, itu kalau Bu Guru ngomong seperti itu kira-kira apa ya? Teman. Luar biasa. Kita lihat sama-sama Bu. Next. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Takbir. Takbir. Next Wana. Kepada Ibu Eva SPD. Kalau dibaca. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kita lihat peraturannya apa. Kira-kira Bu Guru kalau ngomong ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau begini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu tergantung gurunya ya Bu ya. Iya betul. Iya ada bahasanya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira apa ini Bu ya? Mantap. Pemantau, hebat, sudah hebat Ibu. Kita lihat sama-sama Ibu. Pemantau, betul sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, tepuk tangan terus ya Bu ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Lanjut, next Bu Ana. Kita aja sampai agak anget. Pada Ibu Lili. Mau dibacakan?
Next. Apa yang sudah kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu selanjutnya untuk memperbaiki kesalahanmu? Baik. Kira-kira apa ya Bu? Apa yang sudah kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu selanjutnya? Apa rencana kamu selanjutnya untuk memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira apa ya Bu? Ini coba kita sama-sama Bu Guru tentunya. Kalau ngomongnya, tergantung ngomongnya juga ya Bu ya. Ya, apa yang sudah kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Kita lihat sama-sama. Atau kita sebutkan dulu. Apa kira-kira ini Bu? Manajer. Tepuk tangan itu Bu. Guru Tuti SPD. Kita lihat sama-sama apakah benar manajer? Luar biasa. Udah pintar-pintar Bu gurunya Bu, hebat. TK Sahabat 52 emang guru-gurunya hebat ya Bu ya. Alhamdulillah. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia, apa yang tersirat di benaknya Ibu-ibu untuk kebutuhan dasar manusia? Kira-kira kita ini butuhnya apa? Kebutuhan dasar manusia. Kita ini butuh apa ya kira-kira ya? Butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang, apalagi Perhatian. perhatian, Makan. pakaian, luar biasa, hebat-hebat gurunya. Next Bu Ana. Nah, betul sekali apa yang disampaikan Ibu-ibu tadi. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ice breaking, nah supaya otot kita apa ya Bu ya, lentur kembali atau duduk saja cukup. Oke, buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, biasanya kalau anak-anak itu suka jarak Bu Guru ya Bu ya. Kalau udah buka mulut tertawa tanpa suara, malah dibesarkan begitu. Kita ulang semangat. Kita berdiri dulu sebentar Bu. Berdiri dulu ya, berdiri dulu. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Luar biasa. Terima kasih Bu. Next Bu. Baca. Baik, ini yang ke-6. Ini yang terakhir ya Bu ya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi. Ayo, kalau segitiga gini ya Bu ya. Segitiga restitusi. Apa itu ya? Segitiga restitusi. Pernahkah ibu-ibu mendengar restitusi? Segitiganya udah ya. Harus restitusinya saya rasa sudah. Next Bana. Baik, kita lihat adalah segitiga restitusi. Nah, ini dia ada tahapan-tahapannya. Ada tahap-tahapannya, ada 3. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan, bukan, validasi tindakan yang salah. Dibacanya apa itu Pak? Oh iya, oke. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama validasi tindakan yang salah, selanjutnya menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Nah ini dia segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next. Menstabilkan identitas ini artinya atau maksudnya kalimatnya itu, mohon maaf kurang jelas ya Bu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna.
Menurut Randi, perbuatan yang Randi lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Nah, itu menstabilkan identitas. Artinya kalau kita tidak langsung kita salahkan ya Bu ya, salahin. Mau tidak uno. Kenapa seperti itu? Berarti kita tuh maaf anak dulu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Seperti itu. Next. Validasi tindakan yang salah. Nah, setelah anak melakukan kesalahan, ditanya pula sama Bu Guru, Randi pasti punya alasan kenapa Randi melakukan seperti itu. Sekarang ceritakan pada Bu Guru apa alasannya Randi melakukan seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira ya Bu ya. Menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja atau kita sepakati? Apakah Randi meyakini keyakinan kelas kita? Jika Randi meyakininya, apakah Randi bersedia memperbaikinya? Seperti itu kira-kira ya Bu ya. Jadi ada tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi boleh menanyakan kabar dulu, kemudian yang kedua itu tadi pasti Randi punya alasan. Kenapa Randi misalnya memukul teman? Gitu. Pasti punya alasan. Oh iya Bu, karena kenapa saya memukul teman? Karena tadi tas bekas saya dilempar di atas lemari. Nah, itu yang disebut validasi tindakan yang salah tadi ya Bu ya. Baik, next. Nah, sepertinya sudah selesai ya Bu ya. Bapak tidak ada Bapak di sini ya Bu ya, Ibu guru hebat. Apakah Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Hukuman yang hukuman yang tadi loh Bu, misalnya mengelilingi itu, apakah mendisiplinkan siswa? Tidak. Selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Betul. Guru harus berperan sebagai teman bagi siswa. Refleksi. Yang terakhir adalah refleksi. Nah, apa yang menarik dari kegiatan aksi nyata atau kegiatan kita pada siang hari ini menurut ibu-ibu? Dari pemaparan tadi, dari awal tadi, dari 6 budaya positif, kira-kira apa yang menarik dari ibu-ibu semuanya? Terima kasih Bu. Baik, Ibu Dwi Mulyati SPD dan juga guru yang lainnya. Hal yang menarik tentunya pada kegiatan kita ini ya banyak dan sangat menarik ya ibu-ibu semuanya. Tentunya kita senantiasa akan lebih memahami bagaimana budaya-budaya positif, ya maksudnya bagaimana kita itu membiasakan membudayakan hal-hal yang positif, seperti ada kesepakatan kelas yang dahulu itu seringnya kita kenal itu dengan peraturan. Tapi kalau peraturan itu dulu kan seringnya datangnya dari guru kan, seperti ini. Kita hari ini harus begini, harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi dengan adanya kesepakatan ini lebih mengena kan, seperti itu ya ibu-ibu semuanya ya. Istilahnya memang aturan sebenarnya dari dulu tuh seperti itu. Tuntutannya dan aturannya seperti itu. Cuman kali ini apalagi di pendidikan guru penggerak ini lebih digalakkan seperti itu ya Bu ya. Jadi alangkah baiknya peraturan itu memang disepakati. Jadi kita udah sepakat. Jadi untuk di dalam kelas ataupun dalam perkumpulan itu lebih baik seperti itu.
itu Ibu. Jadi jangan peraturan itu langsung kita buat, apalagi kita sebagai guru, tapi bagaimana kita lemparkan bersama dulu masalahnya itu apa, kita lemparkan bersama kepada peserta didik kita. Jadi kita sepakati dulu bagusnya, enaknya, biar nyamannya, biar bagusnya di kelas kita bikin seperti apa ya kita sepakati dulu. Jadi disampaikan bersama-sama dan udah disepakati, jadi enak apanya. Tinggal mengingatkan guru apa kesepakatan kita seperti itu. Jadi anak-anak sudah sebenarnya udah boleh dipraktekkan ya Ibu ya. Memang lebih terasa ya Bu ya, lebih terasa kalau kita sepakati seperti itu. Kemudian mungkin berkenaan dengan apa tadi, guru ya, tipe-tipe guru, apakah pemberi posisi kontrol ya Bu ya. Posisi kontrol itu juga untuk saat ini memang kita sama-sama berusaha merubah kayak seperti itu ya Bu ya. Kalau gimana, zaman sudah berubah ya Bu ya, zaman sudah berubah. Kemudian kita itu mendidik anak sesuai dengan zamannya kan, seperti itu juga. Jadi kalau dulu mungkin seperti itu, guru-guru ini memang tipenya memberi hukuman kan, seperti itu ya Bu ya. Mungkin masa kecilnya kita waktu sekolah kita seperti itu caranya. Ya, caranya menegakkan peraturan seperti itu, harus dihukum seperti itu. Tapi sekarang zaman ini sudah berubah dan sudah tidak cocok lagi dengan anak-anak kita sekarang. Jadi ya alangkah bagusnya jangan langsung hukum, tapi ada tadi apanya ya, step by stepnya yang mana yang lebih baik seperti itu. Kenapa? Pada dasarnya karena seseorang itu berbuat sesuatu itu terkadang ada yang melatar belakanginya kan, seperti itu Ibu ya. Ada dia penyebabnya. Jadi alangkah baiknya kalau anak-anak didik kita itu melakukan suatu kesalahan atau perbuatan apapun, jangan langsung kita menjudge-nya seperti itu ya, jangan langsung kita itu melabel dia gitu. Tapi alangkah baiknya memang seperti tadi urutannya distabilkan dulu kondisinya, keadaannya, terus ditanya kenapa seperti itu, apa alasannya. Seperti itu akan lebih mengena Bu, daripada diberi hukuman. Diberi hukuman itu kan diberi efek jerah, namun sekarang kurang mengena kalau seperti itu ya. Jadi yang lebih bagusnya diberi kesempatan sama dia dulu, jadi dia bisa curhat. Barangkali ada yang melatar belakanginya, ada alasan-alasan tertentunya yang tidak kita ketahui. Karena seperti itu ya Bu. Ya, jadi lebih enak dan sama anak itu pun nanti apanya lebih menyadarinya lebih gampang seperti itu. Itu yang apa kita pahami dan kita rasakan Ibu. Terima kasih semuanya. Lanjut Ibu, yang kedua apakah sudah bagaimana Bu? Lanjut Ibu, coba yang kedua dan ketiga langsung saja. Apakah yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam menerapkan budaya positif? Sudah ada ya Bu ya? Sudah Bu? Sudah. Iya. Kemudian apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan setelah kegiatan ini? Kira-kira apa Bu? Iya, tentunya mungkin ya apa ya Bu ya? Calon guru penggerak angkatan 11 yang telah memaparkan diseminasi budaya positif pada siang hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu guru hebat semuanya jika dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati dan ada kurang pas sesuai dengan materi-materi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Bukan maksud saya menggurui atau bukan maksud saya yang paling pintar. Saya yakin ibu-ibu guru semuanya sudah menjalankan apa yang sudah saya paparkan tadi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu-ibu guru yang masih semangat ya, yang semangat mendengarkan pemaparan dari ibu kita tadi, Ibu Dwi Mulyadi SPD. Alhamdulillah, karena sudah berhubung
jamnya mungkin udah di atas jam kecil ini, atas jam besar enggak ya? Udah jam 1 kurang dikit. Alhamdulillah acaranya sudah selesai dengan berakhirnya pemaparan dari Bu Dwi Mulyati SPD tadi, maka berakhir pula acara kita hari ini dan tidak lupa mengucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya sebagai moderator saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu rekan-rekan saya yang kami banggakan dan kepala sekolah semua yang terkait di dalam ruangan ini, dan jangan lupa mencicipi hidangan yang ada di meja karena dari hal yang tegang tadi sekarang sudah santai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,